dulu ya untuk mendukung channel kami. Halo Sobat Imajiner, saat ini sedang ramai diperbincangkan peperangan antara Ukraina dan Rusia. Kali ini Imajiner Sejarah akan memaparkan sejarah Ukraina jauh sebelum terjadinya konflik hingga terjadinya konflik bersenjata saat ini. Memang di awal-awal Masehi Ukraina menjadi rebutan bangsa-bangsa asing. Sebelum abad ke-6, Ukraina pernah dikuasai bangsa Yunani kuno, Romawi kuno, bahkan Bizantium. Pada abad ke-7, Ukraina merupakan pusat peradaban Bulgaria Raya, hingga kemudian dikuasai oleh bangsa Khazar. Pada abad ke-9, bangsa Rus dari Skandinavia menguasai Ukraina dan mendirikan Federasi Politik Rus Kiev yang berpusat di lembah Sungai Dnieper sekitar tahun 880 dengan ibu kotanya yaitu Kiev. Bangsa Rus Kiev ini merupakan cikal bakal berdirinya bangsa Ukraina dan bangsa Rusia. Pada abad ke-10 dan 11, Rus Kiev merupakan salah satu kekaisaran yang kuat di Eropa. Masa keemasan kekaisaran Rus Kiev ketika dipimpin oleh Vladimir I yang berkuasa dari tahun 980 hingga 1015 Masehi. Di bawah kepemimpinan Vladimir I ini, bangsa Rus menjadi pemeluk agama Kristen Bizantium. Kekaisaran Rus Kiev terpecah karena terjadi perebutan kekuasaan pada masa kekuasaan Mstislav I pada tahun 1125 hingga 1132. Lalu pada abad ke-13, bangsa Rus Kiev pun hancur lebur setelah diserang oleh bangsa Mongol. Dalam kehancuran itu, bangsa Kiev menjadi bagian dari kerajaan Galicia, Volhynia. Memasuki abad ke-14, kerajaan Galicia Volhynia mulai memudar kejayaannya karena berbagai peperangan. Pada tahun 1349, wilayah kerajaan ini terbagi dua, dikuasai kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania. Lahirnya Ukraina modern ketika berada di bawah kekuasaan kerajaan Polandia sekitar tahun 1569. Bangsa Ukraina modern mulai membentuk kota mereka sendiri dan dikenal sebagai orang Kazaki. Orang Kazaki ini terkenal sebagai orang yang kuat dan tangguh. Mereka kebanyakan menjadi tentara perbatasan kerajaan Polandia untuk membendung serbuan dari Turki Ottoman dan Kekaisaran Rusia. Karena perlakuan yang tidak adil dari kerajaan Polandia, bahkan menganggap orang Kazaki ini sebagai budak bangsa Polandia, maka pada tahun 1648 orang Kazaki ini memberontak. Pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Khmelnytsky. Pemberontakan ini melahirkan kerajaan Kazaki atau Hetmanat Kazaki yang menguasai daerah Ukraina modern. Kerajaan Kazaki berada di tengah pusaran panas rivalitas militer antara Turki Ottoman, Polandia Lituania, dan Kekaisaran Rusia. Sehingga daerah ini sering mendapat tekanan militer dan ekonomi dari persaingan kerajaan-kerajaan besar tersebut. Pada akhirnya kerajaan Kazaki porak-poranda dan menjadi tumbal persaingan. Pertengahan abad ke-17, wilayah kerajaan Kazaki atau Ukraina secara perlahan masuk ke kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Austria-Hungaria. Setelah tahun 1795, Ukraina dipecah menjadi dua bagian. Wilayah barat menjadi milik Austria-Hungaria, sedangkan sisanya menjadi wilayah Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917 setelah peristiwa revolusi Bolshevik oleh komunis yang merupakan cikal bakal negara adidaya Uni Soviet. Lalu bangsa Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 25 Januari 1918 dengan nama Republik Sosialis Soviet Ukraina. Namun, pemerintahan Republik Sosialis Soviet Ukraina mengalami tekanan politik
dan militer dari komunis Bolshevik dan perang saudara dengan pemberontak. Hingga pada akhirnya Republik Sosialis Soviet Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Ketika meletus Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan pemenang perang menjelma menjadi dua kekuatan besar negara adidaya dan saling berebut pengaruh ideologi. Amerika Serikat menganut paham liberal, sementara Uni Soviet berpaham komunis. Perbedaan inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik yang disebut Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1989. Perang Dingin ini memunculkan istilah Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat membentuk organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang dikomandani Amerika, dan Blok Timur membentuk organisasi Pakta Warsawa yang dikomandani Uni Soviet. Perang Dingin berakhir dengan kemenangan di tangan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar, dan Republik Sosialis Soviet Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Republik Sosialis Soviet Ukraina kemudian mengganti namanya menjadi Ukraina. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States, namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa Commonwealth of Independent States adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Untuk menyelesaikan kemelut tersebut, pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tahun 2014, hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas. Dengan puncaknya terjadi revolusi di Ukraina yang menganggap Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, terlalu patuh pada Rusia sehingga digulingkan oleh rakyatnya. Revolusi ini juga mencetuskan keinginan Ukraina bergabung dengan NATO, yang membuat Vladimir Putin geram. Karena menurut Putin, dengan bergabungnya Ukraina dengan NATO, kemungkinan berdirinya pangkalan militer NATO di perbatasan Ukraina dan Rusia akan mengancam kedaulatan dan keamanan Rusia. Situasi semakin memanas saat Rusia mencaplok Crimea dan mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Puncak dari perseteruan tersebut terjadilah agresi militer oleh Rusia ke Ukraina saat ini.